saja, silahkan. Bagi yang ingin ikut bergabung dan ingin mengemukakan ya argumen-argumen ataupun pendapat-pendapatnya, silahkan. Ya, oke, kita kasih naik ada ada seorang pastor nih, Pastor Willy. Pastor Willy. Ya, Pastor Willy, silahkan nyalakan kamera Anda dulu. Apakah Anda ini seorang Muslim atau Kristen? Ya, selamat malam. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Oh, ini lagi di perjalanan di luar soalnya. Oke, baik. Kalau begitu saya turunkan dulu ya. Baik. Teman-teman sekali lagi ya. Teman-teman sekali lagi. Saya informasikan kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang naik ya, pastikan teman-teman itu langsung nyalakan kamera Anda, open kamera, open cam ya. Baru kita berdiskusi. Begitu. Kalau Anda baru sekali dua kali ke sini belum pernah mendengar itu ya. Ya, itu saya umumkan tiap hari, teman-teman. Jadi jangan kalau saya suruh nyalakan kamera langsung ada alasan begini begitu ya. Oke. Oke, kita kasih naik ada Syakil Farzan. Ini Syakil Farzan ini kayaknya sudah pernah naik loh kemarin. Coba. Syakil Farzan. Makasih Bang Tobias, terima kasih Bang. Ya, silakan Syakil Farzan. Mau nanya, katanya matamu juling, coba dibuka kacamatanya, Ini lagi, ini lagi. Oh iya, teman-teman. Iya. Kenapa? Ini orang ini, Kenapa? orang ini Iya. kalau naik itu Iya, pasti akan kenapa? ngomong yang sama ini. Ini seperti Oh orang iya, kena bentur pintu ini orang. Kalau kamu Jadi setiap ada naik, di Indonesia, saya tidak akan ngomong seperti itu. katanya kamu Kamu juling, kan Etis. ada di Amerika. Kamu buta. Kenapa kamu kalau naik itu hal yang sama terus kamu ngomongin ini? Apa kamu kebentur itu pintu atau matanya bagaimana? juling. Seperti pendekar mata satu, picek. Ya, apakah kamu kebentur pintu begitu? Setiap kamu naik langsung kamu buka mata kamu nanti kamu mata nanti diturunin lagi nanti gitu lagi nih. Nah, ini kebentur pintu ini. Matamu waras, matamu aja ini kebentur pintu ini orang ini. Kebentur pintu nih. Saya lupa teman-teman, ternyata orang yang sama. Dan banyak orang seperti itu teman-teman. Ya, contohnya siapa lagi tuh? Imrus. Nah, Imrus itu juga sama itu. Setiap naik, kenapa saya harus buka kamera? Dia akan mengulang yang sama itu. Tahu kan kalau orang kena bentur pintunya, nanti dia gitu lagi. Begitu. Ya, memang karena udah ya udah parah. Oh iya, ingetin namanya teman-teman. Karena yang naik ini kan terlalu banyak kan ya. Saya ini selama live, kalau kita hitung-hitung, yang naik ke channel kita ini bisa puluhan ribu. Ya. Dari semenjak 365 hari, kalau kita hitung satu hari ada 20 orang, berarti sudah berapa orang itu? Itu baru siang, belum yang pagi, belum yang malam, ya kan? Ya bisa puluhan ribu teman-teman. Ya. Jadi lupa saya orangnya. Oh ternyata anu tadi si Farzan itu tadi ya. Oke. Kita kasih naik. Ini sama ini. Kalau ini saya ingat ini. Pasti nanti ngomong yang sama ini. Coba kalau nggak percaya.
Halo Guntur Febrian. Halo Dis. Nah, sekarang kamu berani nyala kamera ini. Tumben kamu sekarang udah berani nyalakan kamera. Boleh nggak aku bertanya, Dis? Iya, tumben kamu berani nyalakan kamera sekarang. Kemarin ketakutan. Ya, berani lah. Orang kamu kalau nanya nggak dikasih. Itu suara kamu apa aja yang itu? ngerocos. Itu suara apa itu? Orang terawih. Bisa nggak kamu suruh diem dulu dia? Nggak bisa, ini ada orang terawih soalnya. Iya, masalahnya kamu Bener, kan? berisik. Gimana mau ngobrol sama kamu? Tuh, kamu aja saya ngomong aja harus kamu deketin ke telinga kamu. Budek nggak kamu di Nanti situ? aja lah aku naik lagi ya. Iya. Nanti aja naik lagi aku Mau. hajar nanti kamu. Percuma saya ngomong sama kamu juga nggak kamu Jangan denger. nangis kau ya. Jangan nangis ya kalau aku nanya nanti ya. Ya, silakan. Nah, apa kamu Dis, dengar kalau saya ngomong? Mau nanya. Apa kamu dengar kalau saya ngomong? Yesus Ya, itu suruh Tuhan. diem dulu sana. Yesus ya Tuhan. Suruh diem dulu sana. Makasih Bang Tobias. Terima kasih Bang Tobias. Makasih Bang. Makasih Bang Tobias. Makasih ya Bang Tobias ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Syakiel Farzan. Nah ini nanti ngomong yang sama ini. Pasti ngomong sama. Kalau nggak percaya coba. Halo Syakiel Farzan. Ayo buka kacamatamu biar kelihatan matamu yang picek itu, Dis. Pasti ngomong yang sama. Lucu ya. Aduh. Makanya picek ya. Iya. Berat ini saudara-saudara. Matanya itu juling. Apa kamu kebentur pintu kepala kamu, Farzan? Sehingga kalau kamu naik selalu sejak ngomong yang lahir, sama. Dis. Ayo, Dis. Apakah kepala kamu Itu kebentur sejak lahir pintu? apa? Hah? Ayo Kebentur coba pintu tanya, itu ke sejak kepala lahir kamu. apa? Kalau kamu naik selalu, nah buka kacamata Iya. kamu mata. Iya, karena matamu juling. Karena matamu juling soalnya. Kalau matamu Gini aja, juling, Saikal. saya kira juling juga. Saya hadapi Iya, iya, kamu, kenapa? saya hadapi kamu Iya, coba iya. diskusi dengan saya, tapi kamu nyala kamera, berani nggak? Wah, kacamatamu buka dulu. Wah, Ketakutan kamu. Aduh. Makasih ya Bang Tobias. Makasih Bang Tobias. Makasih banyak Bang. Ya. Oke. Kita kasih naik ada Rizky Koyel. Ini Rizky Koyel kayaknya sudah pernah naik ya. Ini aja Sandi Aditya Pratama. Oke, Sandi Aditya Pratama hilang. Bentar. Rizky Koyel. Naik selalu ngungkapin hal yang sama lagi. Nanti kalau saya buka kamera, buka kacamata, toh juga nggak ada apa-apa. Halo Anugerah 27. Oke, kita turunkan ya. Heran dengan mereka ini. Suruh buka kacamata juga toh aja kamu nggak berani ke Mabes Polri kok. Gimana? Jamal Dafro. Rame-rame lo berangkat sana Mabes Polri. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya.
Angelina. Halo Angelina. Halo. Ya, silakan Angelina, nyalakan kamera dulu. Apa namanya? Iya. Ya, silakan nyalakan kamera dulu Angelina. Oh, Oh, gelap-gelapan. kenapa kok harga yang suruh aku naik? Woi. Aku Kristen. Bang, aku mau naik sesuatu, Bang. Iya, tapi duduk dulu atau sisiran dulu. Oke lah. Perbaiki dulu ya, karena perangkatmu ini aduh, hitam terang. Teman-teman, ini yang di bawah ini teman-teman ya. Ada tombol fungsinya masing-masing. Saya harus jelaskan satu kali lagi nih teman-teman. Ini tombol multi-guest ini, multi tamu ini. Ini kalau Anda pencet satu kali, pasti nanti dia minta konfirmasi. Apakah Anda ingin mengajukan naik? Seperti itu. Request, naik. Ini tuh untuk tombol naik. Nah, kalau misalnya Anda nggak ada tujuan yang spesial, tujuan khusus, jangan pencet yang ini. Nanti sampai sini Anda bingung mau ngomong apa. Ya. Oke. Kita kasih naik ada Amin. Makasih Bang Adi. Mana tadi Amin? Amri. Amri GM. Oh, dia belum bisa menyalakan kamera ini Amri GM ini. Oke, saya turunkan sebentar ya. Pastikan teman-teman kalau mau naik pakai akun ori ya teman-teman ya. Akun orisinil. Nah ini sudah datang si Guntur. Kita ajak dia diskusi teman-teman. Tapi kalau dia masih di tempat berisik lagi ya kita turunkan lagi. Ya silakan Guntur. Nah sekarang sinyalmu nggak bagus Guntur. Tunggu Des, nanti Des, ntar lagi Des. Masih aja udah disuruh. Itu suruh diem dulu itu yang berisik itu. Ya, bentar lagi. 20 menit lah. Terus maksudmu 20 menit ngapain? Duduk dulu sama kamu begini? Iya, biar gak berisik. Kamu suruh diem dulu dia. Hoi, diem hoi, gitu. Ini ada orang terawih, Dis. Nggak waras, kamu udah dibilang cari tempat yang nggak berisik. Gimana kita mau diskusi kalau backgroundmu gimana kita mau diskusi? Aduh. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Sueberafin. Susah namanya nih. Sueberafin 4. Ya. Selamat malam Bang Sueberafin. Kayak saya pernah lihat sebelumnya ini, Bang. Iya, selamat malam Mas Edis. Oke, selamat malam. Ya. Ini Muslim ini. Kayaknya melambai ini orang ya. Ya, silakan, Bang. Saya panggil apa ini? Saya panggil tante atau Mas? Hah? Ya, terserah aja Mas Edis. Oh ya sudah, saya panggil. Anda pria kan? Iya dong. Oh iya, saya pikir itu. Ya, silakan. Apa gerangan Anda kemari? Yuk, silakan.
Ya, mau apa ya? Apa anunya Mas Edis? Apa temanya? Temanya ini diskusi lintas iman. Ya, apakah Anda ini sudah sering nonton Edis TV atau baru kali ini atau bagaimana? Tidak sering sih, tapi biasa. Pernah Pernah nonton? lihat. Apa yang waktu itu Anda tonton? Ya terkait dengan apa ya? Berbagai macam masalah lah. Iya, satu hal coba sebutkan apa yang waktu itu Anda tonton. Kenapa Anda masih tetap jadi pengikut orang dalam kubur? Karena Anda nggak ngerti apa yang Anda tonton, itu masalahnya. Coba, waktu itu Anda nonton Iya. apa? Nah, itu salah satunya itu Mas Edis. Pengikut orang dalam kubur kan? Betul. Itu kayaknya salah persepsi deh. Bukan, memang nabi kan memang manusia biasa. Jadi dia mati dan otomatis kalau sudah mati ya dikubur. Oke. Tapi bukan berarti Kenapa? kita mengikuti orang mati. Oke, apakah Anda pengikut daripada sang Nabi M? Oh iya, sudah jelas dong. Oke, apakah sang Nabi M sudah ada dalam kubur? Iya betul, karena dia kan manusia Oke. biasa. Oke, berarti Anda dipimpin oleh orang mati, betul? Bukan begitu, bukan dipimpin susah, dalam kan? Oke, gini saja dah. Gini, benarkah dia adalah pemimpinmu? Iya betul. Oke, benarkah dia sudah mati? Dia adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dia sudah mati, betul. Iya betul. Dia pemimpinmu, betul. Iya betul. Oke, berarti Anda dipimpin oleh orang mati dalam kubur, betul? Bukan seperti itu. Mulai dah. Akrobat. Nah, inilah kelebihannya Mas. Oke, gimana? Saya pengen dengar gimana? Beginilah kelebihannya Mas Edis, karena ketika orang Islam itu ingin menjelaskan, terkadang tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan. Kita kasih kesempatan. Silakan. Terus yang kedua, ketika Mas Edis menjelaskan tentang suatu hal dalam Islam itu menurut dengan pemikirannya sendiri. Masa menurut pemikirannya tetangga gimana? Dan seolah-olah Mas Edis menggiring seseorang untuk selalu dan harus ikut dengan pendapatnya. Oke, sekarang baik. Baik, kalau begitu sekarang saya pengen minta penjelasan dulu. Saya tanya pelan-pelan ya. Apakah benar dia, si M, adalah pemimpinmu? Nabi Muhammad adalah Nabi pemimpin kami. Oke, pemimpinmu. Dan semua dalam hal ini perkataannya, perbuatannya, takrirnya, apalagi? Ya, berarti pemimpinmu, betul? Iya betul. Nabi kita, Nabi pemimpinmu. Oke, berarti Anda dipimpin oleh dia, betul? Dalam hal ini karena beliau kan sudah mati, sudah di alam barzah. Dalam hal ini beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di Madinah. Bukan ditanya kuburannya di mana. Apakah sampai apakah sampai hari ini dia pemimpinmu? Nah, inilah makanya kan mulai dah. Pertanyaannya begini, Bang. Begini loh. Apakah sampai hari ini dia pemimpinmu? Sampai hari ini boleh dikata bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin kami, tapi bukan berarti. Oke, sampai hari ini dia masih pemimpinmu. Benarkah dia sudah meninggal? Iya, sudah meninggal. Berarti Anda adalah manusia yang dipimpin oleh orang yang sudah mati, betul?
Bukan. Terus Bukan begitu, Mas Edi. gimana? Susah ini teman-teman, susah. Tadi katanya mau memberi penjelasan. Pemimpin dalam hal ini diikuti dengan Iya, diikuti berarti Anda itu dipimpin, sunahnya. berarti Anda dipimpin oleh mayat dalam kubur, betul? Tidak, sekarang Lu kok gimana sih? Logikanya bagaimana ini? Masa dipimpin oleh orang yang sudah meninggal? Justru itulah makanya bertaubatlah daripada, justru itulah bertaubatlah. Gimana? Dengarkan, apa kata Tuhan Yesus? Orang mati itu tidak bisa menuntun orang hidup. Maksudnya, biarlah orang mati itu menguburkan orang matinya. Maksudnya begini tuh, Anda ini kan mau menuju kepada hidup, betul? Tujuan daripada agama itu adalah kehidupan yang kekal, betul nggak? Tujuannya adalah surga, betul? Ya. Siapa yang sanggup memimpin kepada surga? Orang yang tahu jalan ke sana, betul? Iya, betul. Nah, sekarang saya tanya, apakah Mr. M tahu jalan ke surga? Iya, karena hadis-hadis Dari mana dia tahu jalan ke surga? Dia aja ke kuburan. Dia itu ke kuburan. Persis sama seperti tetangga Anda. Sekarang saya tanya. Tetangga saya Udin meninggal masuk kubur. Betul? Betul? Sekarang Mr. M meninggal masuk kubur, betul? Iya, betul. Nah, apa bedanya? Sama-sama. Itu sangat beda sekali, sangat jauh beda sekali. Karena Mas Udin adalah manusia biasa, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan kalian. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Allah. Oke. Ya, Dan jadi sampai sekarang kalian memanggil-manggil dia, betul? Begini Mas Udin, begini Mas Edis. Jadi jangan pernah disamakan Mas Udin dengan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kalian mengkultuskan dia. Karena kalian berdoa dan meminta kepada dia, kepada M. Contoh. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ketika Anda berkata ya Rasulullah, Anda ngomong sama siapa? Yaitu namanya at-tawassul. Bukan, saya tanya at-tawassul. Waktu Anda berkata ya Rasulullah, Anda ngomong sama siapa itu? Ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah meninggal nggak? Dia sudah meninggal. Oke, berarti Anda ngomong dengan orang yang sudah meninggal, betul? Memanggil-manggil orang mati, betul? Iya, secara zahir. Iya, makanya saya bilang kalian ini adalah penuhan orang meninggal. Beri kesempatan kepada saya. Ya, silakan. Nah, begini Mas Edis. Makanya ketika kita berangkat ke Tanah Suci, tepatnya itu di Madinatul Hujjaj atau di Madinatul Munawwarah, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di Masjid Nabawi. Nah, makanya itu ketika kita masuk di Raudhah atau masuk di pintu Babus Salam yang tembus langsung ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak nyambung loh, gak nyambung. Saya ceritakan dulu Mas Edis. Ceritakan dulu. Makanya kita sampai di depan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita mengucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah, karena sebenarnya hakikatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau secara zahir memang itu sudah meninggal, tapi pada dasarnya beliau itu lihat kita yang bersiar ke makanya saya bilang kalian ini adalah penyembah arwah. Salah Mas Edis, bukan. Oke, apanya yang masih hidup?
Oke, sekarang saya tanya, yang masih hidup apanya? Yang masih hidup itu hadis-hadisnya. Arwahnya, betul. Arwahnya betul. Hadisnya. Yang itulah yang kita ikuti. Hadisnya masih hidup, gimana sih ini orang? Gini loh. Waktu ketika Anda berkata Assalamu alaika ya Rasulullah, artinya keselamatan bagimu wahai Rasulullah. Oke, berarti Anda ngomong sama dia, betul? Iya. Oke, waktu Anda ngomong sama dia dengar nggak? Wallahu alam, yang pasti ada dalam satu hadis. Tadi katanya dia dengar, sekarang tidak dengar. Siapa bilang tidak dengar? Oke, sekarang saya tanya, apakah dia dengar? Apakah dia dengar? Iya, dengar. Oke, berarti yang mendengar yang mendengar tubuhnya atau arwahnya? Wallahu alam. Ya, arwahnya lah. Iya, arwahnya. Oke, berarti Anda adalah orang-orang yang mengobrol dengan arwah, betul? Betul. Nah, sedangkan di dalam hukum Taurat, dilarang seseorang berkomunikasi dengan arwah. Dilarang seseorang memanggil-manggil arwah. Saya tunjukkan. Sungguh Anda berada di dalam kesesatan yang nyata. Baik. Itu kalian sesatnya yang nyata. Justru kalian melakukan kesesatan yang nyata. Melawan hukum Taurat. Satu-satunya hukum Taurat yang kalian lakukan adalah tidak makan babi. Itu pun yang tidak dimakan cuma dagingnya, lainnya dimanfaatkan. Cuman daging babi yang kalian lakukan. Selain daripada itu kalian hantam semua. Baik. Saya akan tunjukkan. Apakah boleh seseorang itu memanggil arwah? Di dalam hukum Taurat itu adalah perbuatan-perbuatan yang keji. Baik, saya tunjukkan. Saya tanya nih ya. Ulangan 18 ayat 11. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau orang yang meminta petunjuk kepada orang mati. Nah, ini. Dilarang. Anda minta petunjuk kepada orang mati. Contoh, minta petunjuk kepada orang matinya bagaimana? Ya Rasulullah, berikanlah kepada kami petunjuk, ya Rasul. Itu melawan hukum Taurat nih. Saya tunjuk lagi. Ulangan pasal 19. Tenang. Ulangan pasal 19. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Tuh, Ulangan 19 ayat 31. Nah, sedangkan kalian berbondong-bondong ke sana mencari arwahnya si itu. Betul? Oke, sekarang saya tanya Anda. Ketika Anda berangkat ke sana, Anda panggil-panggil nggak arwahnya? Ya, kita bersalawat kepada beliau. Iya, memanggil-manggil arwahnya, betul? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Manggil-manggil arwahnya, betul? Itu namanya iya, salawat. makanya kalian ini adalah kaum pemanggil arwah. Karena dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali, maka Allah membalasnya dengan 10 kali. Oke, berarti Anda disuruh bersolawat kepada dia, betul? Iya. Oke, bersolawat itu apa? Ya, salawat. Iya, bahasa Indonesianya apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iya, arti daripada solawat itu apa? Bahasa Indonesianya? Ya, solawat. Iya, bahasa Indonesianya apa? Solawat itu kan bahasa Arab, betul?
Oke, Di bahasa Indonesia Indonesianya? juga begitu, salawat namanya. Salawat juga di Indonesia. Astagfirullah. Iya, itu bahasa Arabnya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya, itu adalah berdoa, betul? Sholat, betul? Ah, Google dulu dia. Oh, Google disangkain kita nggak tahu. Halo, halo. Oke, sholawat itu dari kata sholat, betul? Salawat. Iya, kata dasarnya adalah sholat, betul? Lain. Oke, apa Sholat kalau gitu itu- apa sholawat itu artinya? Sholat, mendirikan sholat. Salawat adalah mengucapkan puji-pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Itu artinya. berarti Anda memuji-muji, menyembah-nyembah orang mati, memuji-muji orang mati, betul? Bukan memuji-muji. Sekarang bukan memuji-muji. Aduh, tadi udah dibilang, aduh, udah. Saya taruh di bawah dulu, sakit kepala saya. Aduh, bodrek. Berat ini. Dia yang bilang memuji. Berarti kamu memuji? Tidak. Apakah si M pemimpinmu? Iya. Berarti Anda dipimpin oleh dia? Iya. Apakah dia sudah meninggal? Iya. Berarti Anda dipimpin orang mati? Bukan. Ini bagaimana, saudara? Aduh. Kalau kata Rudi Iskariot, aduh. Susah ini kawan. Itu. Aduh, berat. Ayo kita kasih naik, ada Nona Raiza. Assalamualaikum Nona Raiza. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Nyalakan. Mana? Kameranya. Saya bantu dari sini ya. Nah itu, silakan. Boleh. Sudah, Bang. Belum nyala kamera Anda. Belum nyala. Udah nyala, Bang? Oke. Belum. Nah, itu sudah nyala. Oke. Coba ambil dulu duduk yang bagus ya, supaya tidak kesana kemari. Nah, biar nggak hilang konsentrasi. Saya tanya dulu Bang Nona. Ini Nona Raiza tetapi pria. Oke lah. Apakah Anda adalah seseorang yang dipimpin oleh Nabi M? Jelasin, Bang, Nabi siapa? Saya tidak dipimpin oleh Nabi M. Oke, M itu apa? Muhammad. Ya, dia adalah Rasulullah. Bang, turun dulu Bang. Jangan separuh-separuh wajahnya. Coba Bang. Posisikan wajah Anda tepat di depan kamera. Nah. Oke, saya pegang kamera. Oke. Iya, coba Bang, letakkan yang bagus. Jangan begini terus Bang. Pegel ntar tangan begini terus. Taruh aja, taruh. Kebaikan saya nggak pegel, Bang. Oke, baik. Apakah Anda dipimpin oleh dia? Ya. Apakah dia adalah orang mati? Orang mati? Ya, dia adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dan dia sudah meninggal dunia. Oke, dia orang mati ya, betul? Betul. Oke, berarti Anda adalah seorang manusia yang menyerahkan dirimu dipimpin oleh orang mati, betul? Enggak. Nah, saya tidak dipimpin oleh orang mati. Berat nih kalau udah kasih ini, berat. Bentar, saya tanya dulu. Bagaimana ini Anda adalah orang yang menyerahkan dirimu dipimpin, dituntun oleh mayat dalam kubur. Bagaimana Anda logika berpikirnya? Halo, Bang Oten, dengar dulu dong. Silakan. Beliau meninggal tetapi meninggalkan petunjuk hidup loh.
Jadi tanpa kehadiran jasadnya, kami akan tertuntun sampai hari kiamat. Berarti mereka- Anda beliau dipimpin meninggal- oleh orang mati, betul? Ya, Nah, Oke, gitu. silakan. Ayo buat pengakuan. Oke, Buat betul. pengakuan yuk. Anda juga mati, kok. Saya ayo Loh, Anda juga menyembah orang mati kok. coba pergi tanyakan satu persatu sama orang Kristen. Tanya satu-satu. Yesus apakah mati atau hidup? Tanyakan satu-satu. Tidak Loh, sudah ada mati, satupun Bang. orang Kristen. Boleh saya bicara? Boleh saya Oh, bicara? silakan. Baik. Silakan. Iman kami itu berdasarkan atas kebangkitan Yesus. Karena Yesus bangkit, makanya ada Kristen. Kalau Yesus tidak bangkit, artinya tidak ada Kristen. Maka kami Ya. adalah umat yang dipimpin oleh Sang Hidup. Siapa? Yaitu Oh. Tuhan Yesus. Nah, sedangkan Oke. kalian adalah umat yang dipimpin oleh M, betul? Saya bisa jelaskan juga, boleh? Ya, Anda dipimpin oleh manusia yang bernama M, betul? Dengar ya. Dengar. Jangan kasih Udah nggak mau Bang. dia dipimpin. Muhammad meninggal. Dengar ya. Dalam pandangan kami orang Islam, dengar nak, buka kuping dong. Dalam pandangan kami orang Islam, kematian itu bukan dari akhir daripada sebuah kehidupan. Kematian di Bukan dunia itu ini yang saya adalah tanya. awal Yang dari saya kehidupan. tanya adalah Anda ini adalah orang-orang yang menyerahkan diri, dipimpin dan dituntun oleh seorang mayat di dalam kuburan, betul? Betul nggak? Oh iya, sekarang saya tanya juga Bang. Berarti Anda Silakan. juga. Apa? Enggak, saya tanya juga. Sekarang Tuhan Anda di mana Bang? Menurut kitab suci, Yesus naik ke surga dan akan datang Menurut, kembali. pakai mana, Bang? Di dalam kitab Sebentar. suci tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Nih, saya bacakan. Nanti Anda tunjukkan juga dalil Anda. Kita ini kan bicara kitab suci masing-masing. Betul? Oke, silakan. Oke, di dalam Oke. Kisah Para Rasul. Oke, Kisah Para Rasul pasal yang pertama saya bacakan. Nih. Mengenai kebangkitan Yesus, ya. Saya bacakan nih. Maka, nih pasal yang pertama ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan seterusnya nih ya. Saya bacakan nih. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang malaikat berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi menurut kitab suci kami, Tuhan kami naik ke surga. Nah, sementara menurut sumber atau literasi kalian sendiri, Tuhan kalian masuk kuburan. Nah, Apa lagi? Salah nih. Muhammad itu, ya, Muhammad dalam pandangan Islam, Yesus itu tidak setara Bang. Sama-sama Rasul, sama-sama pembawa risalah, ya. Dengar ya, Muhammad itu adalah pertanyaannya manusia biasa. bukan itu. Pertanyaannya, Dengar dulu. betul. Bang bilang Silakan. tadi Tuhan kalian di dalam kubur. Lah iya, Sudah memang mati. Tuhan Mana kalian ada kan Allah? ada di dalam kuburan. Bagaimana? Muhammad itu bukan Tuhan. Muhammad bukan Tuhan Bang. Dia Nabi. Oke, Nabi. oke, gini saja dah, gini saja. Apakah dia itu adalah sosok yang kepadanya kamu menaklukkan diri, tunduk, patuh, dan taat?
Dia adalah pembawa risalah, perantara. Pertanyaan saya bukan itu, coba dijawab. Apakah dia adalah sosok yang kepadanya Anda takluk? Kan jangan dengar dulu. Kalau seseorang sebentar. Saya jawab. Dengar dulu, bro. Dengar, Bang. Kalau kita sama-sama bicara, siapa yang mau didengar? Kamu ini mau mencari kebenaran atau pembenaran, dengar ya. Muhammad itu menyampaikan risalah dari Allah untuk seluruh manusia. Jadi kami tidak menyembah Muhammad. Kami hanya berterima kasih kepada Rasulullah. Kami hanya memuji dia. Sudah? Karena lantaran dialah Mesias yang sebenarnya. Dialah Mesias juru selamat bagi umat manusia. Betul kan? Udah saya bilang Mesias palsu kan? Iya. Benar. Apa kata Tuhan Yesus? Akan datang Mesias palsu yang akan menyesatkan seluruh manusia. Itu udah diakui sama dia. Udah jelas. Siapa Mesias palsu itu? Ya Saulus, Bang. Saulus. Bentar. Baik. Tenang ya, nanti itu akan saya tanggapi. Itu yang Mesias palsu, nggak pernah ketemu sama Nabi Isa. Nabi Isa kan memuliakan, Bang. Oke. Nabi Isa kan memuliakan. Bahasa yang tidak memuliakan Isa itu adalah Saulus, si Paulus itu. Oke, sudah. Ya kan? Dia kan yang mengatakan bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan, anak Tuhan. Kami memuliakan loh. Orang Islam, kami orang Islam yang paling cinta kepada Nabi Isa alaihissalam. Dengar aja kalau kami menyebutkan Nabi Isa alaihissalam, kepadanya keselamatan. Kami beri salam kepada dia, kami cinta kepada dia. Dan itu jelas di dalam Alkitab. Sudah? Udah bisa gantian? Udah bisa gantian belum? Jadi jangan bilang Muhammad itu Tuhan, bukan. Muhammad itu perantara antara manusia dengan Tuhan. Iya, sudah bisa gantian belum? Oh, silakan. Oke, baik. Apa bahasa Arabnya Mesias? Bahasa Arabnya Mesias adalah Al-Masih, betul? Oke, silakan. Oke. Menurut apa yang Anda baca di dalam Quran maupun di dalam hadis, Al-Masih itu merujuk kepada siapa? Yang saya baca ya, Saya nggak buka ini. Juru selamat. Mesias itu kan juru selamat. Sepakat enggak? Iya, Al-Masih atau Mesias itu merujuk kepada siapa menurut Quran dan hadis? Isa Al-Masih. Oke, secara bahasa ya. Yang saya maksud lalu kenapa kamu pelintir jadi Muhammad? Dengar dulu. Itu secara bahasa, Bang. Yang saya maksud itu, kalian kan katakan bahwa Isa alaihissalam yang menurut kami adalah rasul kami, nabi kami, itu adalah juru selamat kan? Ya, juru selamat. Iya, tunjukkan di dalam Quran maupun hadis Muhammad disebut Al-Masih. Oke, saya jelaskan. Bagi kami, juru selamat itu adalah seorang nabi yang akan menjadi perantara manusia kepada Tuhannya untuk meminta keselamatan kepada dia. Pertanyaannya di Quran atau hadis mana Muhammad disebut Al-Masih? Ya, juru selamat. Abang tidak tahu. Udah mulai pura-pura budak dia, teman-teman. Bukan itu yang ditanya, Nona. Yang ditanya di Quran atau hadis mana Muhammad disebut Al-Masih? Muhammad itu akan memberikan syafaat kepada umatnya. Iya, di ayat berapa dia disebut Al-Masih? Kalau sebutan Al-Masih tidak ada, Bang. Yang saya maksud, ya, terus kenapa kamu katakan dia Al-Masih, dia Mesias? Kenapa kamu fitnah dia adalah Mesias? Kenapa? Sekarang saya tanya juga. Sekarang saya tanya. Tadi kamu bilang kami menyembah Muhammad. Dasarnya mana kami menyembah Muhammad? Baik. Bukankah kepada dia Anda sama takluk? aja, Bang. Kamu juga salah ngomong kok. Tadi kau bilang. Iya, aduh, Mak. Dengerin dulu, saya lagi ngomong. Udah mulai delay dia. Dengerin dulu saya ngomong. Kamu juga.
Sekarang saya tanya, Bang. pantesan dia Ini bagi delay. pemirsa yang nonton ya. teman-teman. Kita itu sebentar, Makanya Anda kan bertanya kepada kita saya, butuh Bani Israel. kenapa? Bani Israel. Bagusin dulu sinyalmu. Bagusin sinyalmu dulu. Kenapa? Saya jelaskan aja, Bang. Ya, bagusin dulu sinyalmu. Udah sinyalmu. Kalau udah kepepet-pepet, mereka delay langsung, heran. Oke, kita kasih naik, ada Guntur Febrian. Kita ajak dia. Barang siapa yang mau diskusi dengan baik, maka Edis TV akan melayaninya sampai pagi. Silakan, Guntur, nyalakan kameramu. Silakan, Guntur. Nah, kabur lagi. Mereka itu tidak bisa dipegang omongannya, saudara-saudara. Karena apa? Diizinkan berdusta di dalam 3 perkara. Ya, DDP. Silakan nyalakan kamera dulu. DDP. Nyala kamera dulu, Bang. Bisa kah, Bang? Baiklah, kita turunkan ya. Dia tidak dengar apa yang kita ngomong. Kita kasih naik, ada Ahmad Arsak Elpati. Ya, selamat malam Saudara Ahmad. Malam. Ya, Bang Ahmad. Itu suara apa yang berisik-berisik itu? Boleh saya bertanya? Boleh, itu suara apa yang berisik-berisik itu? Ya, orang lagi apa, tarawih. Coba, dia lagi ngomong apa? Coba Anda dengar nggak? Iya, itu kan lagi apa, sholat Ngerti tarawih. saya, Bang. Dia ngomong apa itu? Iya kan itu kan apa namanya? Apa? Gimana? Enggak, dia kan mengeluarkan suaranya itu lewat toa, betul? Iya, itu kan Allahu Akbar. Mana? Coba yang terakhir ini dia ngomong apa? Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Terus habis itu apa lagi yang dia mau? Nah, itu apa itu? Ya kan kalau sholat kan kebanyakan. Enggak, yang barusan tadi. Ya Allahu Akbar. Bukan, masa Allahu Akbar terus? Kan gantian itu. Taunya cuma Allahu Akbar doang dia. Ya, oke. Saya bertanya dulu ini. Ya sudah, silakan. Silakan. Saya bertanya, kenapa Kristen Advent itu mengharamkan B2? Tanya sama mereka, saya bukan Advent. Ya, gimana Anda ini? Setahu saya, mereka itu ingin menjalankan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, apa adanya, apa yang terus dalam hukum Taurat itu dijalankan. Tapi kita tadi bukan diskusi soal itu, Bang. Tadi pendiskusian kita itu, lanjutin sama yang tadi ya, mengenai kepada siapa. Kayaknya dia nggak dengar. Makanya kalau diskusi jangan di tempat-tempat berisik lah, Bang. Gini loh, kalau diskusi bisa nggak cari tempat yang nggak tempat berisik? Tidak mengikuti perjanjian lama gitu. Suruh diam dulu itulah, makanya suruh diam dulu itu. Kita ngomong juga nggak didengar, gimana? Kita ngomong juga yang didengar. Coba cari tempat yang aman. Senangnya berisik. Kayak orang nggak pernah lihat toa buat mainan terus. Iya. Pada suatu kali ada sekelompok orang tidak pernah lihat toa. Ketika dia ketemu toa, kata, kok suaranya tambah besar. Mainan apa? Makasih Bang Tobias, makasih Bang. Bayangin ya, ketemu mainan toa itu gitu terus.
Kayak orang baru ketemu Toa. Apa ini Toa? Benda apa ini dipakai buat mainan terus? Oke, kita kasih naik ada Resti. Makasih ya, Bang Tobias. Terima kasih, Bang. Ya, Resti, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, silakan Resti nyalakan kamera dulu. Ya. Buram. Gelap. Ya, halo, Bang. Agak geser sedikit Resti biar kelihatan. Ya, ini dia gelap ini. Ya, tapi nggak kelihatan. Itu kelihatan separuh. Ya, gini aja deh, Bang. Ya, gimana Resti? Resti, apakah Anda ini Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Ya, silakan Muslim, Resti. Gimana Resti? Mau nanya. Apa itu? Tapi jangan separuh dong wajahnya. Kenapa sih malu-malu? Coba wajah seperti saya ini loh, gini. Berdiri yang proporsional di depan kamera. Nah, kalau foto ijazah begitu nanti lucu loh. Gimana Resti? Gimana? Kamu itu orangnya cantik, jadi nggak ada yang perlu kamu tutup setengah-setengah. Ya, gitu loh. ya, Coba, ya. gimana Resti? Ya, gimana? Kenapa Yesus harus disalib, Bang? Kenapa untuk menebus Pertanyaannya itu salah, dosa bukan semua harus. orang itu? Bukan harus begitu, karena orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu tidak menerima apa yang diajar. Dia tidak menerima Yesus sebagai Sang Mesias. Oke. Gitu ya? Iya. Anda Muslim? Iya, Muslim. Oke, sudah sering nonton ini? Sering. Sering. Dan- Oke. Sebenarnya itu kan sudah saya jelaskan kemarin-kemarin. Berarti kalau ngomong sering tapi nggak masih itu ya susah ini. Padahal kemarin itu udah Ya, saya bikin aku video kan berseri-seri pengennya loh. dengar dari Abang. Oke, yang kemarin saya buat video berseri-seri tentang penyaliban penebusan itu. Penyaliban dan penebusan dosa. Udah nonton? Enggak saya tonton, enggak. Ya makanya jangan bilang sering. Ya. Oke lah, silakan. Apa yang menjadi keinginan Anda? Apakah Anda berniat mau jadi orang Kristen atau Anda hanya punya pertanyaan saja? Ini yang jadi saya pernah bermimpi. Tapi saya cuman nganggap itu mimpi setan lah katanya kan. Saya pernah bermimpi, di dalam mimpi saya itu kayak itu Tuhannya itu kok kayak di belakang gitu, tapi kayak mengikuti lah. Oke, Anda pernah bermimpi seperti